teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Panti Asuhan, episode Makan Malam. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak. Tentu saja kalau kalian masih berani. Gambaran kehidupan penghuni panti asuhan di kota kecil di Banten. Pergulatan dalam menjalani hidup yang harus juga berjuang menghadapi banyak keanehan dan kejanggalan yang menjurus seram yang terjadi di dalam panti. Pada suatu malam, di pertengahan tahun 1995, Bu Berta selalu paling awal duduk di meja makan, kursi paling ujung di deretan sebelah kanan. Malam itu juga sama, beliau sudah duduk dengan senyum khasnya. Perempuan berdarah Batak dengan kerut tegas di wajah, rambut panjang yang sudah beruban tergerai sampai bahu. Seperti biasa, dia berpakaian terusan panjang bermotif bunga. "Ayo, anak-anak, sudah waktunya makan. Sudah siap semua ini?" Bu Berta berteriak begitu tiba-tiba. Sudah jam 7 malam, tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Waktunya makan malam. Banyak kursi mengelilingi meja panjang berbentuk oval. Kursi yang biasanya tidak terlalu lama untuk habis dipenuhi oleh para penghuni panti. Setelah ada aba-aba teriakan dari Ibu Berta. Dan benar, setelah itu para penghuni langsung meninggalkan semua kegiatannya, yang rata-rata sedang belajar dan mengaji bergegas menuju meja makan. "Ayo, udahan dulu, sudah waktunya makan." Yani bilang begitu ke Adi yang sedang duduk di hadapannya sambil memegang buku. "Ayo kak," jawab Adi sumringah. Wajahnya menyiratkan kalau dia sejak tadi memang sudah menunggu jam makan malam. Yani memang sedang membantu Adi belajar. Adik pantinya belajar bahasa Inggris pada malam itu. Setelah membereskan buku-buku yang baru digunakan, keduanya bergandengan tangan berjalan menuju meja makan yang letaknya di hampir paling belakang gedung panti asuhan ini. Dalam 1 atau 2 menit saja, kursi-kursi sudah dipenuhi oleh anak-anak penghuni dan beberapa pengurus panti. Hidangan makan malam sudah tersedia di atas piring di hadapan, dengan porsi yang sedikit berbeda-beda untuk masing-masing anak, tapi dengan menu yang sama. "Sudah kumpul semua?" Bu Berta bertanya, setelah menghitung jumlah anak yang sudah duduk di sekeliling meja makan. "Ridwan, mulai pimpin doa," lanjut Bu Berta. Ridwan lalu mulai memimpin doa sebelum makan. Dan doa pun selesai. Setelah itu mereka semua mulai melahap hidangan makan malam bersemangat sekali. Panti asuhan ini memiliki 20 anak dengan rentang umur antara 8 sampai dengan 18 tahun. Yang paling muda adalah Adi, sedangkan yang paling besar Ridwan yang sebentar lagi akan lulus sekolah menengah atas. Jumlah penghuni panti kadang berubah, terbilang sering malah perubahannya, dengan berbagai macam alasan dan kondisinya masing-masing. Yang pasti, kali ini ada 20 anak ditambah 3 orang pengurus tetap. Masing-masing anak bersekolah di sekolah umum sesuai dengan usia dan tingkat sekolah. Jadi dalam hal pendidikan semuanya terjamin dengan baik. Yani sekarang usianya 15 tahun, kelas 3 SMP. Yani tinggal di panti asuhan ini sejak masih bayi, sudah termasuk penghuni senior. Kegiatan makan malam ini termasuk kegiatan yang rutin dilakukan setiap harinya. Anak-anak wajib makan bersama di meja makan besar ini, semuanya berkumpul makan
sambil berbincang ringan tentang apa saja. Salah satu acara yang menurut sebagian besar penghuni sangat menyenangkan. Di samping memang acara makan bersama, juga merupakan waktu untuk berakrab-akrab dengan penghuni lain. Singkatnya, sekitar jam 8 kurang 10 menit, makan malam selesai. Kali ini Yani dan Eva yang bertugas mencuci piring. Ada 20 anak. Di meja makan ada 21 piring makanan. Ya, benar. Ada 21 porsi piring makan untuk 20 anak. Kenapa lebih? Apa untuk anak yang makannya nambah? Bukan untuk itu. Tidak setiap hari, tapi dalam waktu tertentu Bu Dewi yang bertugas menyiapkan makanan memang melebihkan 1 piring di meja makan dalam waktu tertentu. Sudah, biarin saja di situ, tidak usah diangkat, kata Yani ketika melihat Eva hendak mengangkat 1 piring yang makanan di atasnya masih utuh tidak tersentuh. Kenapa, Kak? Bukannya harus dicuci juga? Tanya Eva penasaran. Iya, dicucinya nanti agak maleman. Sekarang biarin saja di situ, jawab Yani lagi. Eva memang anak baru. Dia baru seminggu tinggal di panti ini. Dan ini adalah tugas pertamanya mencuci piring setelah makan. Menuruti omongan Yani, Eva membiarkan piring dengan makanan utuh itu di tempatnya. Letaknya di meja paling ujung, kemudian dia membereskan alat makan kotor yang lain untuk membawanya ke dapur, ke tempat cuci piring. Kemudian, mereka, Yani dan Eva, sibuk mencuci peralatan makan di belakang. Kak, maaf, itu tadi makanan buat siapa? Aku lihat semua anak sudah makan. Bu Berta, Mbak Eka dan Bu Dewi juga makan. Semua sudah makan. Terus, itu makanan buat siapa? Kamu ya? Sambil mencuci piring, Eva bertanya kepada Yani masih penasaran dengan piring dengan makanan utuh tadi. Nanti ada yang makan. Tenang saja, jawab Yani sambil tersenyum. Iya, Kak, tapi siapa? Penghuni sini juga. Nanti kamu juga tahu. Lagi-lagi Yani menjawab sambil tersenyum. Oh, penghuni sini juga. Datangnya malam ya? Tanya Eva lagi sambil tangannya terus sibuk mencuci piring. Iya, jawab Yani pendek. Selanjutnya, mereka berbincang membicarakan hal lainnya. Tawa ringan mengiringi kegiatan mereka. Sekitar jam 8:30, mereka selesai. Kemudian melangkah berjalan meninggalkan dapur hendak menuju ruang depan di mana biasanya masih banyak anak yang berkumpul sebelum masuk ke kamar masing-masing. Dari dapur, mereka melewati dulu ruang makan. Di sana meja makan sudah rapi dan bersih. Tidak ada lagi piring dan peralatan makan lainnya. Tapi di sudut meja paling ujung masih ada piring yang tadi. Piring yang di atasnya masih lengkap nasi dan lauk pauknya. Ditambah dengan segelas air putih yang masih utuh juga. Sudah, biarin saja, ucap Yani yang melihat Eva masih terus memperhatikan piring itu. Sesampainya di ruang tengah, Yani dan Eva masih melihat beberapa anak yang berkumpul berbincang sambil menonton televisi atau sekedar bersantai. Ada juga yang sedang membaca buku atau belajar pelajaran sekolah. Yani dan Eva ikut bergabung. Terlihat juga Bu Berta dan Mbak Eka mendampingi mereka semua. Bagaimana sekolah kamu, Eva? Tanya Bu Berta ketika melihat Eva sudah duduk di dekatnya. Selain memang penghuni baru, Eva juga baru bersekolah di SMP tempat anak panti lainnya yang seusia bersekolah. Iya Bu, lancar kok. Aku senang, semuanya baik, jawab Eva. Kemudian, percakapan berlanjut membahas hal lain. Sementara Yani kembali mendampingi Adi yang sedang asik membaca buku. Kegiatan santai ini
juga selalu dilakukan setelah selesai makan malam. Biasanya ketika sudah jam 9, satu persatu anak masuk ke kamarnya masing-masing, bersiap untuk tidur. Panti asuhan ini memiliki bangunan utama yang cukup besar, bertingkat 2 pula. Bangunan yang usianya terbilang tua, sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Di dalamnya ada 9 kamar tidur, 4 kamar di lantai bawah, sisanya di atas. Setiap kamar diisi oleh 2 atau 3 anak. Panti ini juga memiliki 4 kamar mandi, 2 di lantai atas, 2 di lantai bawah. Di luar, panti memiliki halaman luas yang dipenuhi dengan pepohonan rindang nan asri. Pokoknya, sangat nyaman bagi para penghuninya. Sudah jam 9, ayo masuk kamar masing-masing, Bu Berta bilang begitu. Ketika memang jarum pendek jam dinding sudah menunjuk ke angka 9. Perlahan, setiap anak mulai membereskan buku-buku yang dibaca, kemudian bersiap untuk tidur. Anak-anak perempuan, kamarnya di lantai atas, termasuk Yani dan Eva. Sedangkan anak laki-laki di kamar bawah termasuk Adi, dekat dengan kamar Bu Berta dan Mbak Eka. Beda dengan Bu Dewi. Kalau sudah selesai acara makan malam, beliau akan pulang ke rumahnya, tidak menginap di panti. Termasuk Bu Berta dan Mbak Eka. Semuanya akhirnya pergi masuk ke kamar masing-masing, meninggalkan ruang tengah jadi kosong. Yani dan Eva kemudian berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Tangga menuju lantai atas letaknya di ruang makan. Nah, ketika sudah mau naik tangga di ruang makan ini, Eva masih saja memperhatikan piring tadi. Piring yang nasi dan lauk pauknya masih utuh. "Kak, sayang amat ya makanan itu, apa nanti dibuang?" tanya Eva ketika sedang berjalan menaiki tangga. "Tidak akan dibuang, sebentar lagi juga ada yang makan kok. Sudah, biarin saja," jawab Yani. Masih bingung, tapi Eva memilih untuk diam. "Nanti kita yang cuci piringnya kalau sudah dimakan," kata Yani kepada Eva beberapa saat sebelum masuk ke kamar. "Ah, cuma 1 piring saja, aku saja bisa kak, ngapain berdua-duaan?" jawab Eva. "Ya sudah, kalau kamu berani, turun sendiri nanti," ucap Yani sambil tersenyum. Di dalam kamar, mereka langsung sibuk menyiapkan seragam sekolah yang akan dipakai esok hari dan buku-buku yang akan dibawa. Sambil berbincang, diselingi dengan canda tawa ringan. Sebelum tidur, memang hampir selalu begitu. Sampai kemudian, ada sesuatu yang terjadi. Di tengah keasikan bercengkrama, tiba-tiba mereka diam nyaris bersamaan, lalu saling berpandang-pandangan. "Kakak dengar juga?" tanya Eva. "Iya," jawab Yani sambil tersenyum. "Siapa itu ya kak? Siapa yang masih belum masuk kamar?" Yani tidak menjawab pertanyaan Eva, dia hanya tersenyum. "Kayaknya tadi aku lihat semua sudah masuk kamar. Sudah jam 10 lewat kan ini?" lanjut Eva. Yani tetap tidak menjawab. "Ada apa sebenarnya?" Ternyata tadi nyaris bersamaan, Yani dan Eva mendengar ada suara anak laki-laki tertawa terkekeh di lantai bawah. Kamar Yani dan Eva memang dekat dengan tangga, jadinya seringkali suara-suara dari lantai bawah bisa terdengar dengan jelas. Ditambah pintu kamar selalu dalam keadaan terbuka kecuali kalau sudah jam tidur. Ya, mereka dengan jelas mendengar kalau ada suara tawa anak laki-laki dari lantai bawah. Makanya merasa aneh, karena yang mereka tahu, semua penghuni sudah masuk ke kamar masing-masing. "Kamu kalau mau cuci piring, sekarang saja, Fa," ucap Yani berselang beberapa menit kemudian setelah keheningan. "Sekarang memang sudah bisa dicuci?" tanya Eva. "Sudah." "Kok kakak tahu?" "Tahu, sudah sana," jawab Yani masih tersenyum. "Ya sudah, aku turun,"
Mau aku temani? Tidak usahlah kak, ngapain berdua-dua? Jawab Eva. Kemudian Eva melangkah keluar kamar menuju lantai bawah ke ruang makan. Ruang makan sudah nyaris gelap. Ketika Eva sudah sampai di bawah, lampu utama sudah dalam keadaan mati. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu kecil di ruang tengah dan lampu teras samping yang cahayanya masuk dari sela-sela jendela. Remang, gelap, tapi Eva masih bisa melihat semuanya, termasuk piring kotor di atas meja makan. Benar, Eva melihat piring yang tadinya masih utuh makanannya, ternyata sekarang sudah seperti baru saja ada yang makan. Menyisakan sedikit sisa makanan saja. Gelas yang tadi berisi air putih sekarang pun sudah kosong. Benar kata Kak Yani, ternyata sudah ada yang makan. Tapi siapa ya? Eva bertanya-tanya dalam hati. Atau anak yang tadi ketawa ya yang makan? Lagi-lagi Eva bertanya-tanya. Walau masih bingung, Eva tetap membereskan piring dan gelas itu, membawanya ke dapur untuk dicuci. Hanya satu piring, gelas, dan sendok garpu saja. Tidak akan lama, Eva mencucinya. Harusnya seperti itu. Tapi tiba-tiba Eva harus menghentikan mencuci ketika sekali lagi dia mendengar suara tawa. Suara yang persis sama dengan yang terdengar ketika masih berada di lantai atas tadi. Kali ini, suaranya tentu saja terdengar jadi lebih jelas, karena sepertinya bersumber dari ruang makan yang letaknya dekat dengan dapur. Sontak, Eva langsung menoleh ke belakang ke arah pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang makan, untuk melihat siapa yang tertawa. Tapi tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang atau anak kecil. Ruang makan pun masih gelap ketika Eva mendekat ke pintu dan melihat ke sana. Kemudian, dengan kebingungan yang masih ada, Eva memutuskan untuk lanjut mencuci. Tidak lama, kemudian suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas, sangat yakin kalau sumber suara berada persis di belakangnya. Makanya Eva langsung menoleh ke belakang. Saat itulah Eva sempat terdiam karena melihat ada anak laki-laki berumur sekitar 6 atau 7 tahun sedang berdiri di pintu menuju ruang makan. Anak laki-laki ini berdiri diam dalam gelap sambil tersenyum. Eva membalas senyumnya. Eva tidak kenal dengan anak ini. Selama sudah seminggu tinggal di panti, Eva sama sekali belum pernah melihatnya. "Hai adik kecil, kamu baru makan ya?" tanya Eva sambil tersenyum. Anak laki-laki itu mengangguk, kemudian tertawa. Suaranya persis dengan suara tawa yang Eva dengar sebelumnya. Kemudian, anak itu berlari dalam gelap menuju ruang tengah. Eva kemudian mengejarnya. Penasaran, dia ingin tahu hendak kemana anak itu menuju. Tapi sesampainya di ruang tengah, Eva tidak melihat lagi keberadaan anak itu. Tidak terdengar juga ada suara pintu tertutup seandainya dia masuk ke salah satu kamar. Anak itu seperti hilang begitu saja. Kemana larinya dia? Tanya Eva dalam hati. Ruang tengah sudah dalam keadaan kosong dan gelap. Seketika Eva merinding. Tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dengan anak itu tadi. Setelah itu, Eva memutuskan untuk kembali ke dapur untuk menyelesaikan cuci piring. Setelah selesai, Eva langsung berlari kecil menaiki tangga menuju kamarnya. Namun, ketika masih berada di tangga, sekali lagi Eva mendengar tawa anak itu. Kali ini, suaranya jadi menyeramkan. Tapi Eva tidak menggubrisnya. Dia terus melangkah menuju ke kamar. "Kenapa kamu?" tanya Fani ketika melihat Eva terengah-engah sesampainya di kamar. "Besok saja ceritanya, Kak," jawab Eva. Yani tersenyum.
Yani dan Eva bersekolah di SMP yang sama. Yani kelas 3, Eva kelas 2. Makanya mereka berangkat berjalan kaki bersama-sama menuju ke sekolah. Anak kecil itu siapa, Kak? Eva akhirnya berani bertanya, membuka percakapan ketika masih dalam perjalanan. Anak kecil yang mana? Yani balik bertanya. Tadi malam, benar, ternyata makanan di piring itu memang sudah ada yang makan, Kak. Aku lalu cuci piringnya. Ketika lagi cuci piring, aku mendengar suara tawa itu lagi. Tawa anak kecil. Anak itu ya, yang makan makanannya ya, Kak? Tanya Eva lagi. Yani hanya tersenyum lalu menjawab. Iya, siapa dia, Kak? Eva bertanya lagi. Anak panti juga. Kok aku tidak kenal, tidak pernah lihat dia di panti? Eva terus mengejar jawaban. Nanti lama-lama kamu juga kenal kok, jawab Yani lagi-lagi sambil tersenyum. Ah, kakak ini masih saja ada rahasia, ucap Eva menutup percakapan ketika mereka akhirnya sampai di sekolah. Itulah episode pertama dari cerita Panti Asuhan. Cerita awal dari banyak fragmen seram yang tertaut jadi satu cerita panjang yang penuh dengan kengerian. Yani dan kawan-kawan akan berbagi cerita semua pengalaman mereka ketika tinggal di panti asuhan itu. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Salam horor.